Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal dari mata kuliah akuntansi biaya ya, khususnya tentang laporan biaya produksi. Nah, langsung saja ke soalnya. PT Furni Semesta memproduksi satu model lemari kayu yang dijual ke toko-toko furniture. Sistem penentuan harga pokok proses yang dipakai adalah metode rata-rata. Nah, ini metode rata-rata tertimbang ya maksudnya. Terdapat dua departemen produksi, yaitu pemotongan dan perakitan. Nah, untuk soal nanti itu hanya sampai satu saja, satu departemen saja. Lanjut, pertama kali kayu dipotong di departemen pemotongan dan dikirimkan ke departemen perakitan. Data yang data terkait kegiatan produksi pada bulan Juni 2018 adalah sebagai berikut. Nah, ini soal ya semuanya. Ada departemen pemotongan, nanti fokus ke sini saja kita pembahasannya. Kemudian ini departemen perakitan, karena soal tidak ada nanti, di dalam soal nanti kita tidak akan bahas. Ada datanya apa saja? Ini unit dalam barang dalam proses awal periode 200. Kemudian unit yang dimasukkan dalam proses pada departemen pemotongan 600. Kemudian unit yang ditransfer ke Departemen Perakitan. Nah, ini soal ya, semuanya soal. Saya tidak akan bacakan, tapi langsung saja apa yang diminta soal ini. Pertama, susunlah laporan biaya produksi untuk Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan. Nah, kali ini kita akan membahas khusus untuk Departemen Pemotongan saja. Kemudian buat jurnal untuk mencatat transfer unit dari Departemen Pemotongan ke Perakitan. Nah, khusus pada video ini kita akan bahas ini saja. Tidak ada dari Departemen Perakitan ke barang jadi nanti. Oke, langsung saja. Cara menjawabnya bagaimana? Kita terlebih dahulu menghitung unit ekuivalen agar bisa menyusun laporan biaya produksi. Oke, unit ekuivalen dihitung dengan cara apa, Pak? Caranya kita cari terlebih dahulu data-data untuk bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, overhead pabrik yang terdiri dari item, unit yang selesai dan ditransfer ke Departemen Perakitan. Berapa? Lihat di soal. Unit yang ditransfer ke Departemen Perakitan. Ini ya, ini ya. Sebanyak 650 untuk masing-masing item. Jadi kita langsung salin 650, 650, 650. Oke. Kemudian ditambah unit barang dalam proses akhir kali tingkat penyelesaiannya. Nah, kita eh, detailkan dulu ya. Bahan bakunya, kemudian tenaga kerja langsungnya, overhead pabriknya. Nah, ini ada 35. Dapat dari mana? Kita lihat dari soal. Unit dalam barang dalam proses akhir periode. 150 dikali dengan 90%. 150 dikali 60%. Tergantung itemnya apa. Kita lihat ya cara menjawab. Ini didapatkan 135, yaitu 150 dikalikan dengan 90%. Kenapa 90%? Karena tingkat penyelesaian untuk bahan baku adalah 90%. Oke? Demikian juga dengan biaya tenaga kerja langsung. 90 ini dapat dari mana? 150 dikali dengan tingkat penyelesaiannya 60%. Hal ini juga berlaku untuk overhead pabrik. 150 kali 60%. Dapat 100, maaf, dapat 90%. Kemudian, unit ekuivalen yang kita cari ini tinggal dijumlahkan ya. 650 dikali dengan 100, ditambah dengan 135. Ini juga tambahkan, tambahkan.
Maka didapatkan unit ekuivalen masing-masing bahan bakunya 785. Kemudian ini dapatkan 740, ini dapatkan 740 juga. Kemudian langkah selanjutnya adalah hitung biaya per unitnya. Biaya per unit untuk bahan baku. Kita cari ya. Biaya, maaf. Biaya awal periode untuk bahan baku langsung. Kita cari. Ini ya, 5.365, 530, 795. Tinggal disalin saja. Sesuaikan dengan apakah dia bahan baku atau tenaga kerja langsung atau overhead pabrik. Ini ya, tinggal disalin ke samping. Kemudian biaya yang ditambahkan ada juga di soal. Ini yang ditambahkan. Tinggal disalin 26 juta sekian, kemudian 8 juta sekian, 12 juta sekian. Ini ya, nah, salin ke samping. Oke. Kemudian dijumlahkan. 5 tambah 26, 500 tambah 8 juta, 795 tambah 12, 52. Maka didapatkan ini ya, 31 juta, 8 juta, 13 juta sekian. Kemudian biaya per unit didapatkan dengan membagi apa dengan apa? Membagi jumlah biaya dengan unit ekuivalen yang telah kita hitung sebelumnya. 785 dapat dari sini. 740 dapat dari sini. Nah, begitu juga dengan ini ya. Maka didapatkan biaya per unitnya adalah 40.000. Ini dibagi dengan ini. Sama. Ini dibagi dengan ini. Ini juga 13 juta dibagi 740. Oke. Total biaya per unitnya berapa? 70.000 rupiah. Tinggal ditambahkan ini sampai ke 18. Oke. Kita lanjutkan menyusun biaya produksinya. Oke, yang pertama kita lihat terlebih dahulu poin-poin yang mengandung unit ya begitu. Pertama, produksi yang harus dipertanggungjawabkan. Unit dalam proses awal prode. Ini dari soal unit dalam proses awal prode 200. Unit yang dimasukkan dalam proses dalam departemen pemotongan 600. Kita salin ya. Nih, 200, 600 ditambahkan didapatkan 800 unit. Oke, lanjut pertanggungjawaban produksi. Nah, kata kunci pertanggungjawabkan, maaf, kata kunci pertanggungjawaban ini adalah yang diproses. Nah, maka itemnya adalah unit yang ditransfer ke departemen berikutnya. Kemudian unit dalam proses akhir, tingkat penyelesaiannya sekian-sekian. Kita lihat di soal juga. Unit ditransfer ke departemen berikutnya 650 ditambah dengan 150. Ini tidak perlu dikalikan karena dengan persentasenya karena ini mencari eh, tidak mencari unit ekuivalen kita. 650 tambah 150 dapat 800 juga. Oke, selesai eh, poin itu masuk ke biaya. Poin biaya. Poin biaya ini terdiri dari biaya yang harus dipertanggungjawabkan, yang terdiri dari item barang dalam proses awal periode, bahan bakunya berapa, tenaga kerja langsungnya berapa, overhead pabriknya berapa. Nah, ini ya, tinggal disalin dari soal. Ini, salin. Kemudian biaya yang ditambahkan, salin juga dari soal. Ini, soal. Biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Oke, kemudian cari biaya per unitnya untuk bahan baku. Ini sudah kita cari ya. Nah, dah kita cari nih, 40, 12, 18 ini. Salin saja cukup. Ini tadi. Langkah nomor 2 ini. 40, 12, 18, 70. Oke. Kita salin. Nah, ini dia semuanya di sini.
dapat 70. Oke. Kemudian ini penjumlahan dari ini ya semuanya. Kemudian pertanggungjawaban biaya, biaya ditransfer ke departemen berikutnya. 650 unit dikalikan 70.000 per unit. 45.500.000 rupiah. Oke. Nah, ini yang menjadi dasar untuk menjurnal nanti. Lanjut. Item selanjutnya adalah barang dalam proses akhir periode. Bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa, overhead pabriknya berapa. Ini sudah kita cari juga. Tinggal dikalikan dengan biaya per unit. Dari mana? Dari sini datanya. Ini kan ada panahnya nih. Panah hijau, sini. Nanti perhatikan, kalau misalnya agak bingung, pause dulu, di pause dulu. Dihentikan dulu videonya, pelajari pelan-pelan. Oke, sudah didapatkan 150 dikali 90% tingkat penyelesaiannya kali per unitnya. Oke, dapatkan kemudian dijumlahkan. Maka dapat total barang dalam proses akhir periode. Kemudian jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan. Tinggal ditambahkan 45 juta dengan 8 jutanya. Oke, nah terakhir perhitungan biaya per unit. Nah ini sudah kita cari, tinggal kita salin saja. Bahan bakunya ini ya, tadi di langkah kedua ini 785 biaya per unitnya 40.000. Nah, gitu. Kemudian jumlahkan boleh. Ini cuman menyalin saja ya. Namanya juga laporan yang dimana sebelumnya kita sudah hitung begitu. Kemudian langkah terakhir yang diminta soal nanti yaitu buat jurnalnya. Jurnal dari Departemen Perakitan, maaf, dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan. Hal yang paling mendasar yang harus kita ketahui, barang dalam proses ini adalah aset. Nah, kata kunci aset membawa kita ke logika ketika bertambah, maka di debit, berkurang di kredit. Nah, ketika mentransfer dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan, maka aset dalam hal ini barang dalam proses di Departemen Pemotongan itu berkurang, maka dia di debit. Maaf, di kredit. Ini ya. Sementara aset di dalam departemen perakitan itu bertambah, maka dia di debit. Seperti itu. Nah, itu saja yang akan ditanyakan dan cara menjawabnya nanti. Inilah kisi-kisi untuk ujiannya. Terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.